Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Puji syukur bersama-sama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini ya, kita semua masih diberikan kesehatan, alhamdulillah ya. Masih bisa diberikan kesempatan untuk beraktivitas dengan baik, masih diberikan kesempatan untuk kita bertemu dengan teman-teman ya, karena itu kan sesuatu yang memang harus kita syukuri ya, karena bagaimanapun kesehatan itu adalah anugerah yang tidak boleh kita lupakan begitu saja, meskipun kita sering mengabaikan ya, karena dianggap yang namanya rezeki itu selalu dalam bentuk uang ya, selalu dalam bentuk materi. Dengan diberikannya sehat, dengan diberikannya teman yang baik, teman yang saling support ya, tempat kuliah yang baik, tempat kerja yang baik, itu adalah rezeki juga ya. Karena ketika kita menemukan sesuatu yang nggak baik, mau seberapapun yang kita peroleh tentu tidak akan membuat kita nyaman ya, pasti akan seperti itu ya. Itu sedikit intro dari saya ya, jadi biar ada sedikit pencerahan ya sebelum kita memulai aktivitas ya, salah satunya melanjutkan perkuliahan. Mengingatkan lagi ya, pekan ini kita pekan terakhir ya, jadi kita maksimalkan untuk bisa menyelesaikan ya yang menjadi tanggung jawab kita untuk di perkuliahan, dan nanti kita akan lanjutkan lagi setelah libur Lebaran ya. Baik, untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, tadi saya sudah menyampaikan ya, untuk semua mahasiswa, baik yang rekognisi maupun yang tidak rekognisi, untuk yang kali ini saya minta untuk bergabung semua ya, karena mengingat ini adalah materi pertama, jadi setidaknya semuanya itu mendapatkan awalan dulu ya. Kalau seterusnya nanti silakan dipilih saja untuk yang rekognisi ya, mau pertemuan yang keberapa. Tapi harus tetap menyimak ya video atau rekod yang sudah di-sharekan nantinya di grup ya. Jadi bukan berarti ketika tidak hadir secara Zoom ya, terus tidak belajar materi tentang hari itu, enggak ya, tetap gitu kan. Jadi kelebihannya kalau untuk yang rekognisi adalah tidak hadir pada saat Zoom. Boleh ya. Bu, bagaimana Bu kalau saya mau hadir aja lah Bu, saya ribet kalau mau nonton lagi setelahnya. Ya boleh ya, pokoknya semuanya dibebaskan ya, tapi saya tidak akan mengurangi hak-hak mahasiswa yang rekognisi ya. Kalaupun tuh memang tidak ikut Zoom dari ketentuan yang telah ditetapkan ya tidak masalah. Yang penting masih tetap menyimak dari materi yang telah disampaikan dan mengikuti arahan, instruksi atau penugasan yang juga diberikan. Ya, jadi tidak ada perbedaan kalau terkait itu. Yang menjadi pembeda hanyalah kewajiban untuk datang Zoom-nya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita masuk bab yang pertama. Bab yang pertama ini judulnya adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara ya. Memang kalau berbicara masalah Pancasila dan kewarganegaraan, saya sendiri memang aslinya kalau boleh cerita gitu kan, tidak terlalu pede ya membicarakan ini, karena ini benar-benar ilmu yang sakral ya kalau menurut saya, dimana kalau selip dikit itu bisa berbahaya ya, karena kan ini semua ada ketentuan hukum yang berlaku begitu, karena bagaimanapun kita sebagai warga negara tidak boleh tidak bangga dengan negara kita ya. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, kita tidak boleh tidak bangga dengan negara kita ya. Karena bagaimanapun tanah kelahiran kita ini menjadi saksi perjalanan hidup kita ya dari awal sampai sekarang ya. Jadi rasa cinta terhadap negara Indonesia, tanah air ini harus menjadi kunci ya, bahwasanya
janji kita ya untuk menjadi warga negara Indonesia yang memahami makna Pancasila itu harus diutamakan. Bu, kok Pancasila, Bu? Kok bukan agama? Ya, saya tidak mengurutkan terkait itu ya, karena bagaimanapun kita ini di negara Indonesia itu adalah negara yang memiliki beragam masyarakat, etnik, suku, sama ya, etnik suku ya, etnik atau suku, agama, apapun itu ya. Jadi kita tidak boleh hanya mengegokan kita yang paling benar, tidak ya. Kita punya pegangan utama yang bisa dipegang semua tangan, ya ini adalah Pancasila. Di mana Pancasila pun tidak melupakan apa itu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita berbicara masalah Tuhan, tentu setiap agama ada Tuhannya, ya kan? Artinya tidak menyalahi aturan itu semua. Jadi kalau semisal ada yang mengatakan Pancasila itu tidak sesuai, saya rasa ini yang diintrospeksi bukan Pancasilanya tapi orangnya, ya. Karena bagaimanapun di dalam Pancasila itu sudah diberikan nilai-nilai yang memang menanamkan apapun demi kebaikan manusia itu sendiri, ya, dari sila pertama sampai sila terakhir. Kalau itu dimaknai dengan hati yang tulus, ya, itu ngena banget sebetulnya. Tapi kenapa, Bu, banyak sekali masyarakat kita yang ternyata belum menerapkan nilai-nilai Pancasila. Jangan, sekali lagi jangan disalahkan Pancasilanya. Kalau Pancasilanya sudah begitu jelas dan gamblang ya, bahkan kalau diuraikan satu persatu tuh mungkin bikin hati kita menjadi terharu gitu. Tapi ya itu tadi ya, karena setiap orang itu pasti punya cara berpikir yang berbeda-beda ya, entah kecewanya kepada siapa, entah yang disalahkan siapa ya. Dan dalam hal ini jangan sampai itu menggugurkan rasa cinta kita terhadap negara Indonesia ya, karena ini menjadi kunci bahwasannya kita itu harus bangga apapun yang terjadi. Nah, kalaupun toh memang ada hal-hal yang kurang baik, ya harus ada perubahan, dan perubahan itu kan tidak bisa kita hanya menunggu. Kita butuh uh, agen, ya, agen perubahan. Ya ini siapa? Ya kita sendiri. Dan dalam hal ini adalah kalian sebagai generasi muda gitu kan, yang sedang belajar salah satunya di bidang ilmu kefarmasian. Apa yang bisa saya kontribusikan kepada negara terkait ilmu yang saya miliki gitu ya. Jadi jangan belum-belum mengatakan kesejahteraannya kok nggak sesuai ya Bu. Jadi saya juga males mau ini mau itu. Kalau semua berpikir seperti itu, maka agen perubahan itu tidak akan pernah ada ya. Karena memang semua itu butuh yang namanya perjuangan ya. Kalau kita ngomongin negara Indonesia tentu kompleks ya, karena kan semua bidang itu ada di dalamnya. Tapi paling tidak kita membawa bidang apa? Yang kita kuasai apa? Yang kita kuasai adalah terkait ilmu kefarmasian. Jadi itulah yang harus kita kontribusikan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan memaksakan berkontribusi yang bukan kemampuan kita. Nanti akan menjadi bumerang untuk kita sendiri ya. Kita boleh mengomentari kebijakan, boleh apa ya namanya, mengkritik ya, boleh, tapi tentunya satu, pahami dulu apa yang mau dikomentari, apa yang mau dikritik. Sudah paham betul ya. Kalau memang belum ya jangan dipaksakan. Pahami dulu ya, jangan sampai nanti kita terbawa oleh arus ya, yang mana kita nanti hanya akan diadu domba dengan saudara-saudara kita, yang akhirnya yang akan menjadi korban adalah kita sendiri ya. Jadi itu harus dihindari. Nah, saya rasa ilmu kaitannya dengan Pancasila ini bukan hal yang baru ya. Kita semua sudah pernah belajar ini ya. Jadi ini bukan hal yang baru dipelajari, enggak. Ya, bahkan dari sekolah dasar aja siapa sih yang nggak kenal Pancasila? Saya nggak akan menanyakan siapa di sini yang hafal Pancasila, enggak. Ya, saya yakin semuanya hafal. Ya, saya yakin semuanya sudah paham.
Tinggal di sini kita sama-sama mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Apakah kita sudah benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila itu untuk keseharian kita, ya. Khususnya kita yang sedang belajar di ilmu kefarmasian. Jadi di sini saya mencoba untuk mengajak teman-teman semuanya belajarnya tidak terlalu teoritis banget seperti zaman sekolah dasar dulu atau zaman sekolah menengah dulu, ya, yang semua serba hafalan, enggak, ya. Saya ingin kalian itu mencoba menelaah, ya, dari apa yang ada di dalam Pancasila itu terkait penerapannya dan terkait apa yang sedang kalian pelajari untuk saat ini, ya. Jangan, sekali lagi, jangan dipaksakan untuk menguasai segala hal, ya, karena negara kita terlalu kompleks, ya. Artinya kuasai saja seperti apa yang sedang kita pelajari hari ini. Karena harapannya ke depannya yang menjadi agen perubahan terkait kebijakan-kebijakan kesehatan, ya, kalian, ya. Karena kan kalian orang kesehatan. Karena kalau bukan orang kesehatan nggak akan begitu paham, gitu. Jadi prinsipnya adalah boleh kita itu mengomentari terkait kebijakan yang ada, tapi jangan lupa kita pahami dulu maksudnya apa, ya. Jadi kita mudah menyampaikan. Baik, itu sedikit pengingat, ya, bahwasannya kita sebagai warga negara tidak boleh tidak kenal atau tidak boleh tidak memahami, ya, karena salah satunya Pancasila ini menjadi ideologi bangsa negara, ya. Nah, apa sih ideologi itu, ya? Jadi memang dalam hal ini ada sedikit teori yang harus dipahami dulu, karena nanti kalau nggak dipahami kita sulit, ya, untuk mengartikan atau memahami lebih jauh lagi, gitu, ya. Jadi dalam hal ini harus dipahami. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasanya Pancasila itu sebagai ideologi bangsa. Maksudnya apa sih ideologi bangsa itu? Kan kita sering, ya, mendengar istilah ideologi, gitu kan. Tapi jarang sekali kita memaknainya, hanya mendengar tapi tidak begitu memaknainya. Jadi kalau dilihat dari keragaman yang ada di Indonesia, ini cocok banget sebetulnya, ya. Jadi tidak hanya melihat satu sisi saja, tapi semuanya dilihat. Jadi bisa dikatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa itu adalah sistem nilai yang berasal dari budaya dan kepribadian bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman hidup masyarakat Indonesia, ya. Jadi di sini ada budaya, ada kepribadian bangsa. Kita kalau ngomongin budaya, kita nggak bisa hanya membicarakan diri kita sendiri. Itu namanya egois, ya. Kita juga harus membicarakan budaya orang lain seperti apa. Makanya dalam hal ini harus adanya saling memahami, ya. Saling memahami itu artinya bagaimana kita bisa menerima kondisi yang lain, begitu pula yang lain bisa menerima kondisi kita, ya. Dalam hal ini tentunya nilai-nilai yang baik, ya, bukan nilai-nilai yang buruk, karena bagaimanapun kalau yang buruk tidak akan pernah diterima di muka bumi sebelah manapun, tidak akan diterima, ya. Nah, dalam hal ini Pancasila itu akan menjadi arah, ya, dalam pembangunan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik bangsa. Tadi yang saya katakan kompleks tuh di sini maksudnya, ya. Tidak hanya satu sisi saja yang dilihat, semuanya, ya. Bidang sosial, bidang budaya, ekonomi, politik bangsa, semuanya diatur, ya. Tapi itu tadi, jangan memaksakan diri untuk semuanya dipahami, semuanya dibidangi, enggak, ya. Saya dalam hal ini tidak meminta mahasiswa seperti itu, terlalu ekstrim, ya. Paling tidak memahami satu bidang saja yang memang itu kalian kuasai, karena bagaimanapun kalian ini sebagai agen perubahan yang nantinya akan membawa pembaruan-pembaruan ke depannya, ya, yang itu akan menentukan kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan. Dalam hal ini karena saya berbicara dengan calon-calon tenaga kesehatan, gitu kan, maka kaitannya dengan di bidang kesehatan. Karena sejauh ini
masih banyak ya permasalahan-permasalahan di bidang kesehatan yang belum clear gitu loh. Jadi harapannya kalian bisa paham dulu terkait ilmunya, baru suatu hari nanti ketika sudah dirasa siap, baru bisa bergerak seperti itu ya. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara ini maksudnya apa ya? Berarti kan dalam hal ini kita bisa menarik kesimpulan ya. Kok belum-belum dari simpulin enggak ya? Maksudnya kesimpulan dari ideologinya. Jadi Pancasila ini dijadikan dasar ya dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam pembuatan kebijakan, hukum, pelayanan kepada masyarakat. Ini sudah saya sebutkan di awal semua ya. Kebijakan, hukum, pelayanan kepada masyarakat. Ini harus semuanya mengacu pada Pancasila. Sebetulnya kalau itu semua sudah diterapkan, nyaman hidup kita, tenang hidup kita, nggak ada kericuhan di luar sana. Tapi sayangnya jangankan menyatukan beribu-ribu orang, bahkan bermiliaran orang yang ada di Indonesia ya, menyatukan dua kepala aja sudah susahnya luar biasa. Karena bagaimanapun kita ini kan sudah dibekali akal dan pikiran dan diselipkan ego ya. Jadi kalau manusia tanpa ego ini bukan manusia kalau menurut saya. Wajar, manusia punya ego itu wajar ya. Artinya dalam hal ini bukan berarti ya, oh berarti boleh Bu, saya mau mengutamakan ego saya, bukan. Jangan lupa manusia memang punya ego, tapi manusia punya kebijakan ya. Kebijakan yang itu memberikan apa ya, makna bahwasanya ego ini tidak selalu diutamakan. Ya, kita punya. Kalau nggak punya, nanti kita nggak punya greget dalam kehidupan. Ngalir aja gitu kan. Tapi paling tidak di sini kita belajar untuk hidup bersosial. Ya, kita tidak hanya bisa mengunggulkan apa yang menjadi pendapat kita, karena kita ada masanya mendengarkan, ya, ada masanya menerima, begitu kan? Tidak selalu ingin didengarkan, tidak selalu ingin diterima. Sebetulnya apa yang ingin kita terima dalam perlakuan itu semua tergantung bagaimana kita memberikan perlakuan kepada orang lain, kan begitu. Seharusnya kan imbang ya. Jadi tidak hanya ingin dihargai, tidak hanya ingin dihormati, tidak hanya ingin dipahami gitu kan. Apalagi wanita ingin dimengerti. Harusnya si wanita-wanita ini harus introspeksi gitu. Boleh ingin dimengerti, tapi harus juga mengerti ya, bersama dengan yang lainnya. Jadi tidak boleh hanya mengunggulkan ini loh saya gitu ya, tapi harus bisa saling ya, kapan saya itu berbicara, kapan saya diam, kapan saya mendengar, itu harus menyesuaikan dengan keadaan. Nah, disitulah kondisi keseimbangan itu terjadi. Jadi kalau semuanya ingin berbicara, ya yang jadi pendengar siapa gitu kan? Dinding aja, tembok aja mungkin ogah gitu ya, karena semuanya nyaut-nyaut gitu ya, nggak ada yang mau mendengarkan dulu gitu. Nah, semua apa yang sudah saya sampaikan tadi ya, ini sebetulnya menjadi poin ya, poin yang harus kita garis bawahi. Kalaupun toh memang kita belum bisa bergerak secara apa namanya, secara besar-besaran ya. Yang paling tidak kita bergerak di kecil-kecilan dulu lah, di lingkungan kita, di rumah ya, di tempat kerja. Apakah kita sudah menerapkan ilmu Pancasila itu tadi? Nah, itu pertanyaannya. Karena seharusnya sudah, gitu kan? Karena kita kan menganggap Pancasila ini menjadi pedoman. Nah, kalau pedomannya aja nggak diikuti, ya hidup kita tentunya tidak akan sesuai dengan kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kalau kita berbicara masalah kebijakan, hukum, ya, pelayanan kepada masyarakat, jadi semua itu harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Harusnya. Nah, tapi kalau ada yang belum mencerminkan, ini yang perlu eh, apa namanya, ditelaah lagi, salahnya di mana. Yang tidak sesuai itu Pancasilanya, apa yang tidak sesuai itu orangnya, kan begitu ya. Nah, ini yang perlu apa namanya, kaji lebih lanjut. Nah, kalian sebagai agen of change ya, agen perubahan, pahami itu dulu ya. Jadi jangan gembar-gembor sana sini segala macam tapi nggak ngerti dasarnya, susah ya. Makanya sebetulnya
Kalau saya pribadi ya teman-teman ya, ada mahasiswa yang, Bu, saya mau ikut demo, gitu ya. Ketika ada kasus, kayak waktu saya pun pernah ikut demo gitu kan, yang waktu itu undang-undang yang terkait apa namanya, apa uji kompetensi ya untuk mahasiswa farmasi ya. Itu kan banyak pro dan kontra kan kebijakan itu gitu. Kalau saya sih tidak begitu apa namanya mengekang ke mahasiswa, oh nggak boleh ikut demo itu apa enggak ya. Saya sangat mempersilahkan kalau memang ada mahasiswa yang ingin menyuarakan aspirasinya. Tapi yang pertama kali saya harus tekankan adalah pahami dulu materinya. Materi ini sudah dipahami belum terkait apa yang didemokan? Kan gitu. Satu, kasusnya apa dulu? Kenapa kita harus demo? Kan gitu ya. Dua, tuntutannya apa? Apakah semua tuntutan itu ada yang tidak tercapai sejauh ini atau bagaimana itu ya. Jadi jangan sampai nanti sudah di lapangan kita tuh hanya sorak-sorak aja, nggak ngerti apa yang kita suarakan. Nah, ini berbahaya sekali ya. Jadi harus betul-betul kita paham ya terkait apa sih yang tengah terjadi gitu ya. Makanya mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ini, walaupun kalian sebagai seorang farmasi atau tenaga vokasi farmasi itu tetap ada. Kadang kan kita mikir ya, saya tuh kan bidangnya farmasi, ngapain belajar kayak gini gitu kan. Ada nggak yang berpikir kayak gitu? Kalau ada ya masih wajar ya, karena saya pun juga begitu gitu. Ini bukan bidang saya. Tapi dalam hal ini kita pahami lagi ya, karena bagaimanapun kita ini tidak bisa menjadi makhluk individualis. Kita adalah makhluk sosial. Bagaimanapun kita akan bertemu banyak orang dan itu dari berbagai bidang. Di tempat kerja kalian aja emang farmasi semua, enggak kan? Ya kan? Di tempat saya di sini di kampus kita, apakah semuanya orang farmasi? Enggak. Nah, disitulah ya. Makanya keilmuan kita itu jangan menjadi apa ya puncak dari apa yang disebut saya cukup dengan ilmu saya. Tidak. Kita harus banyak belajar dari ilmu-ilmu yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bukan bidangnya, kalau bukan orang yang di bidang farmasi, siapa yang nanti akan memberikan masukan-masukan terkait kebijakan-kebijakan kaitannya dengan kesehatan? Ayo. Jadi kalau memang ingin kebijakan itu sesuai, ya ayo. Artinya orang-orang kesehatan ayo bermunculan gitu ya. Artinya dalam hal ini jangan hanya di balik layar ketika ingin memberikan pendapat ya, ingin memberikan kontribusi gitu kan. Jadi jangan dijadikan itu semua sebagai alasan saja untuk memaki-maki ya, untuk mengkomplain dengan bahasa yang tidak bijak ya, jangan ya. Saya sangat menyesalkan kalau seandainya ada yang begitu. Ya, karena bagaimanapun kan semua itu ada tata caranya dalam menyampaikan pendapat. Ya, boleh kita dengan ego kita, tapi harus dilihat dulu ya bahwasanya memang kita itu berada di lingkungan yang besar, ya lingkungan yang berbagai macam orang, bukan hanya kita sendiri. Ya, nah makanya ini penting sekali kita masih belajar terkait Pancasila dan kewarganegaraan. Ya. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa yang tadi sudah saya jelaskan artinya memang kompleks ya pembahasannya karena itu semua yang menjadi dasar pedoman ya di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan bangsa. Ya, artinya dalam hal ini bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari apa itu Pancasila. Makanya disebut sebagai ideologi bangsa, sebagai pedoman hidup masyarakat di Indonesia. Ya, nah di sini ada sedikit pertanyaan ya yang sekiranya bisa dijadikan bahan diskusi, begitu kan? Apa sih yang bisa disampaikan di sini ya? Apa
kaitannya gitu kan ya. Tadi kan saya sudah menyampaikan sangat begitu kompleks ya untuk kita sebut Pancasila itu sebagai ideologi bangsa gitu kan. Nah, saya ingin mengkerucutkan ya karena memang saya ingin mencoba untuk mengaitkan ya apa yang disampaikan di mata kuliah ini tuh sesuai dengan apa yang kalian bidangi begitu. Yang harapannya ke depannya kalianlah yang akan menjadi agen perubahan itu ya. Dari awal saya selalu menyebutkan istilah agen perubahan karena memang ya siapa lagi agen perubahan itu kalau bukan kalian gitu kan. Karena bagaimanapun orang-orang yang ada di atas sana, atas mana ya? Artinya sekarang ini yang menduduki orang-orang yang punya kekuasaan untuk membuat kebijakan, yaitu hanya sementara gitu ya. Semua ada waktu dan masanya. Jadi kalau tidak melihat generasi-generasi yang sekarang untuk bisa lebih belajar lagi, kedepannya akan mengalami hal yang sama terus, begitu terus. Karena orang hanya bisa berbicara tapi tidak tahu bagaimana cara penerapannya ya. Nah, oke, di sini sudah saya siapkan ya tabel. Biasa ya, saya ingin melihat keaktifan juga ya. Contohnya khususnya dalam bidang kesehatan itu yang seperti apa ya. Penerapan-penerapan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dari sini saya mengkerucutkannya di bidang kesehatan ya, bukan di bidang yang lain. Apa yang kalian pahami? Mungkin bisa kalian terapkan di tempat kerja, atau mungkin di tempat kuliah, atau mungkin di tatanan negara. Boleh, yang penting dalam bidang kesehatan. Oke, di sini sudah ada yang raise hand ya. Saya persilahkan yang pertama atas nama Kamelia Putri. Ada Kamelia Putri? Hai, Ibu. Oke, silakan coba bisa diberikan contoh satu aja ya yang kaitannya dengan Pancasila sebagai ideologi negara di bidang kesehatan tuh yang seperti apa? Maaf Ibu, Kamelia Savitri. Oh, salah Baik, ya? saya jelaskan ya Bu. Ya, silakan. Kok jadi Kamelia Put? Maaf ya Ibu. Iya, saya minta maaf kalau saya salah nulis. Ya, silakan. Kaitan Pancasila dengan bidang kesehatan itu berupa nilai-nilai Pancasila menjadi sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Eh, Contohnya tuh kayak tenaga kesehatan memberikan pelayanan kepada pasien dengan sikap jujur, bertanggung jawab, dan menghormati keyakinan yang dimiliki pasien. Baik, Ibu. Oke, terima kasih Kamelia. Saya persilakan lagi di sini atas nama Avia. Mana Avia? Hadir Ibu. Ya, silakan. Contoh penerapan Pancasila khususnya dalam bidang kesehatan itu tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan yang adil kepada semua pasien. Jadi jangan membedakan antara pasien BPJS sama umum. Sudah, Bu. Oke, baik. Yang ketiga, Betty. Mana Betty? Ya, hadir Bu. Ya, silahkan. Untuk contoh Kak yang kasusnya di dalam bidang kesehatan, itu Bu tentang pelayanan kefarmasian. Jadi pelayanan kefarmasian itu bentuk dari tanggung jawab langsung sebagai profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Di sini saya mengambil contohnya untuk pelayanan farmasi klinik ya Bu ya. Jadi pelayanannya itu melibatkan interaksi langsung antara apoteker dengan pasien atau tenaga medis yang lain. Demikian jawaban dari saya Bu. Terima kasih. Oke, baik. Sama-sama. Saya persilahkan Alia. Silakan. Gini ya, Bud, kalau itu tuh contohnya kayak pelayanan itu diberikan secara adil, tidak semena-mena dan menjunjung tinggi harkat martabat pasien juga. Terus perawat sama dokter itu kayak bertindak, dia bertindak membela hak pasien, Bu. Jadi tidak membeda-bedakan juga.
dan memberikan seadil-adilnya gitu, Bu. Kasih. Oke, baik. Siti Ainun. Mana Siti Ainun? Dir Ibu. Mm-mm. Eh, Kalau contohnya itu untuk sila ketiga di Persatuan Indonesia itu bisa tenaga kesehatan itu dari berbagai daerah itu bekerja sama untuk penanganan wabah atau penyakit atau bencana kesehatan atau bencana alam, Ibu. Sekian, Ibu. Terima kasih. Oke, terus Arini. Arini? Arini ada? Ada Ibu. Ya, silakan. Izin menjawab Ibu. Misalnya kalau contoh di kefarmasian itu, misalnya dari sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa itu kita berdoa sebelum memberikan pelayanan obat untuk memulai pekerjaan gitu. Terus menghormati perbedaan agama antara tenaga kesehatan dengan pasien. Gitu aja sih Ibu. Oke, baik. Ada lagi yang resen? Winda. Winda ada? Citra. Kalau menurut saya itu kan Pancasila itu ada ada lima kan, dari yang keadilan, dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, itu tenaga medis kayak wajib memperlakukan pasien itu dengan empati tanpa diskriminasi, terus juga menjunjung tinggi martabat manusia gitu. Terus juga kalau dari sila ketiganya itu mungkin bisa mendorong kolaborasi antara pemerintah sama anak kesehatan gitu. Jadi ada solidaritas sosial gitu. Terus kalau di sila kelima itu ada keadilan sosial. Itu kayak tadi sempat ada yang jelasin juga, nggak itu apa kayak nggak membeda-bedakan, kayak merata lah akses layanan kesehatan dari eh, seluruh rakyat gitu. Terima kasih. Oke, baik. Ya, tadi sudah disampaikan ya oleh teman-temannya, jawabannya beragam ya, dan semuanya masuk gitu kan. Alhamdulillah, berarti kan memang sebetulnya kita ini sudah memaknainya, sudah memahaminya ya sebetulnya ya, nilai-nilai Pancasila dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan yang kelima itu kan. Memang kompleks sekali ya, bahwasanya memang kita tidak hanya diwajibkan untuk punya kepercayaan gitu kan, kita harus mengesahkan Tuhan gitu kan, tidak hanya itu. Karena kalau hanya nomor satu, tentunya nanti akan terjadi keributan sana sini, ya kan? Karena mengingat negara kita itu kan negara yang sangat beragam gitu ya, tidak hanya satu kepercayaan yang diakui begitu. Artinya tetap kita harus melihat sila kedua, ya, sila ketiga, ya, sila keempat, bahkan sampai sila kelima. Terkait apa? Rasa keadilan, ya. Jadi kalau misalkan banyak kasus yang masih kita jumpai ya, belum adanya keadilan yang begitu tegak ya, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Sebetulnya miris gitu kan. Hukum yang berlaku ini hukum semacam apa gitu kan. Ya tapi sekali lagi jangan pernah menyudutkan Pancasilanya. Makanya saya sedih kalau sampai ada yang bilang anti Pancasila. Lah kalau anti Pancasila gimana? Orang udah pro Pancasila aja masih banyak ya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Apalagi yang anti Pancasila. Nilai apa lagi yang mau diterapkan gitu kan? Padahal semua yang tertanam pada Pancasila itu positif semua ya. Jadi dalam hal ini yang tidak positif atau yang belum positif sepenuhnya adalah usernya atau penggunanya. Siapa penggunanya? Ya masyarakat Indonesia termasuk kita semua.
Ya, bagaimana kita bisa menghargai satu dengan yang lain, bagaimana kita bisa memberikan ruang untuk mereka bisa menyampaikan yang menjadi pendapatnya, apalagi ini di dunia kerja ya. Dunia kerja itu kan senioritas akan menjadi bagian yang masih apa ya, menghantui ya. Kalau senioritasnya itu kaitannya dengan kedalaman ilmu, saya akui jempol. Ya, kan biasanya kan orang itu paham karena waktu ya, banyak belajar di waktu yang diberikan ketimbang yang baru masuk gitu. Tapi sangat disayangkan kalau senioritasnya ini hanya dimanfaatkan kalau untuk ingin zaman dulu banget ya, kalau masuk sekolah, masuk kuliah itu ada istilah perpeloncoan gitu ya. Jadi kalau nggak dipelonco dulu kayaknya kurang kurang afdol gitu ya. Itu nggak begitu. Gitu. Karena dalam hal ini senior itu harus bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada juniornya. Dan juniornya pun juga harus menerima setiap masukan-masukan yang diberikan. Ya, ini kalau di dunia kerja yang paling sering terjadi seperti itu. Ya. Dan estafet perlakuan. Ini yang sangat tidak sesuai dengan Pancasila. Dulu saya ketika masih baru digitukan, jadi saya pun ketika sudah lama seperti ini, saya juga akan begitu kan yang baru. Nah, itu kan estafet perlakuan yang sama. Ya, jadi itu jangan sampai diterapkan. Ya, kalau diterapkan itu nggak habis-habis nanti estafetnya gitu terus ya. Karena dalam hal ini memberikan pemahaman kepada orang yang baru mau paham itu tidak mesti harus dengan kekerasan gitu ya. Boleh dengan ketegasan dan kedisiplinan, tapi tidak dengan kekerasan. Ya, beda ya, keras sama tegas tuh beda. Ya. Kalau marah itu boleh marah, kalau memang salah. Tapi kan nggak harus gebrak meja, nggak harus banting kursi, nggak harus banting pintu, ya kan? Apalagi banting piring gelas di depan, oh nggak perlu, ya. Marahlah yang elegan. Ya, dalam hal ini marah itu disampaikan untuk tujuan baik kepada mereka yang melanggar aturan atau yang belum paham terkait aturan. Selama memang pelanggaran itu masih bisa dimaklumi, ya kalau sudah masuk kriminal ya bukan ranah kita, ya. Tuh. Oke, terima kasih ya tadi sudah menyampaikan khususnya di bidang kesehatan. Tadi kalau saya dengar dan saya cermati itu kaitannya dengan ini ya, perlakuan kita kepada orang lain ya. Kita sebagai tenaga kesehatan dengan pasien gitu kan. Ya, semoga sih ini bukan hal yang menjadi apa ya, kesimpulan yang kalau kita tuh nggak bisa memperlakukan orang lain dengan baik, jangan ya. Karena pada dasarnya itu yang normal tuh seperti itu gitu loh. Jadi jangan pernah menormalisasi untuk tidak melakukan orang lain dengan baik, itu sangat tidak dianjurkan gitu. Apalagi kita semua sebagai pelayan ya. Kok pelayan Bu? Lah iya, memang kerjaan kita melayani. Kalian sebagai tenaga kesehatan melayani siapa? Pasien. Saya sebagai dosen melayani siapa? Mahasiswa. Ya kan? Saya juga pelayan gitu. Tapi dalam hal ini harus adanya saling menghargai, saling menghormati ya. Tidak perlu harus kalau kita ngelihat film-film zaman dulu yang harus jalannya itu harus merangkak gitu ya dengan kedua kaki kita di bawah, enggak ya. Sekarang itu semuanya boleh dengan cara yang biasa-biasa aja ya, tapi tetap memperhatikan tata norma yang berlaku gitu ya. Kalau ngikutin kebiasaan orang-orang dulu mahasiswa, ngelihat dosen itu kayak ngelihat hantu kali ya. Jadi pengennya tuh menghindar terus. Kenapa? Karena sekali ketemu pasti ada aja yang kena omel lah, yang kena istilahnya itu mungkin nggak welcome lah gitu ya. Tapi kalau sekarang itu udah nggak zaman seperti itu. Ya, artinya dalam hal ini selama kita masih di di hal-hal yang tidak melanggar aturan, nggak ada alasan dosen itu untuk tidak ramah, ya, tidak berbuat baik, ya, ya sebenarnya nggak boleh juga ya, meskipun mahasiswa kita ada yang melakukan kesalahan pun ya tetap harus diarahkan gitu ya, tidak semakin dijebloskan gitu ya, enggak ya. Jadi harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Oke ya, kita lanjut dulu.
Nah, ini sedikit saya berikan contoh, yang lain sudah banyak banget ya. Tadi sih beberapa sudah baca yang disampaikan oleh mahasiswa ya, tadi yang menjawab. Jadi contoh penerapan dalam bidang kesehatan itu karena kalian sebagai tenaga vokasi farmasi yang nantinya akan berhadapan dengan banyak orang ya yang membutuhkan bantuan. Jadi tenaga farmasi itu harus melayani pasien dengan sikap ramah dan adil. Nah, betul ya, tadi sudah disampaikan begitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada penerapannya program Posyandu ya, itu dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat. Jadi kalau teman-teman itu di lingkungan yang masih banyak masyarakatnya yang apa sih namanya ngeguyup ya, kalau bahasa kita itu ngeguyup itu masih akrab lah, masih sering ngumpul lah gitu ya. Memang ini agak beda dengan kalau yang sudah masuk ke tipe ke perumahan yang serba tertutup, memang agak susah ya. Kalau ini yang masih masyarakat ngeguyup, itu kan program Posyandu itu kan tidak hanya program dari puskesmas ya. Dalam hal ini mereka melibatkan masyarakat sebagai kader-kader yang ikut membantu ya untuk kebutuhan-kebutuhan kesehatan di lingkungan tersebut gitu ya. Jadi ada program untuk ibu hamil, untuk anak-anak, untuk balita, batita, bahkan lansia ya. Jadi semuanya itu harus ada gotong royong dari masyarakat. Bahkan posyandu ini tidak selalu dilaksanakannya itu di balai desa ya, nggak selalu, bahkan di rumah penduduk pun juga sering begitu. Nah, ini sebuah wujud kalau memang mereka sudah bisa menerima ya makna-makna dari Pancasila. Kemudian yang ketiga, pemerintah menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui BPJS. Nah, ini yang masih menjadi polemik ya. Ada yang pro, ada yang kontra, begitu kan. Ada yang bilang membeda-bedakan antara pasien BPJS sama enggak itu kan ya, Allah alam ya, karena memang harusnya sih enggak ya, karena kalau saya sendiri pengguna BPJS, alhamdulillah ya, alhamdulillahnya ya Allah, semoga tidak pernah menjumpai hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika saya sakit, anak saya sakit, itu selalu welcome di rumah sakit manapun yang ada di Bandar Lampung. Bandar Lampung artinya nggak pernah saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik ya. Padahal kan tidak memunculkan saya juga bukan siapa-siapa maksudnya ya. Jadi mereka melayani ya seperti masyarakat ya pada umumnya, dan artinya semuanya masih bisa diterima gitu. Tapi kalau memang ada kasus-kasus yang begitu gitu kan, nah ini yang perlu ditelaah ulang gitu. Tapi alhamdulillahnya sejauh ini saya sebagai pengguna BPJS belum pernah ya, dan semoga tidak pernah ya mendapatkan perlakuan. Bahkan ketika saya baru tanya satu, mereka sudah menjelaskan alurnya seperti ini, itu alhamdulillah banget gitu kan. Ya semoga dengan teman-teman semua juga mengalami hal yang sama ya, karena di Bandar Lampung ini welcome gitu ya, ya semoga itu berlaku untuk semuanya. Kemudian yang keempat, program vaksinasi nasional ya, yang ini untuk melindungi seluruh warga negara ya, meskipun belum semua vaksin itu di cover oleh negara, tapi saya sendiri sebagai seorang ibu yang punya 2 anak, itu ada perbedaan ya antara vaksin yang anak pertama dengan yang kedua. Kalau saya lihat yang kedua ini sudah banyak vaksin-vaksin yang sudah di cover ya. Kalaupun toh memang ada yang belum di cover, itu sifatnya pilihan, tapi wajibnya itu gratis gitu ya. Yang penting mau divaksin ya. Beda cerita kalau yang nggak mau ya. Karena memang sekarang ini kan lagi gencarnya ini ya, kalau yang punya anak ya, campak ya, karena itu meningkat banget, apalagi menjelang Lebaran ini bikin ibu-ibu yang punya anak balita ini was-was gitu kan. Kan kita ketemu banyak orang sana sini gitu kan. Jadi ya semoga saja kita nggak usah mikir apa ya negatifnya ya. Kita kan orang kesehatan, orang sains harusnya sudah paham ya apa itu vaksin gitu loh. Jadi tidak perlu seuzon apa yang mengatakan itu adalah politik perbisnisan atau apa ya. Capek kita mikirnya kalau begitu mah ya. Saya lebih paham, lebih enaknya kalau memang yang kita ajak bicara itu orang kesehatan. Saya yakin akan lebih mendukung program itu gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kalian sebagai orang kesehatan malah nggak usah vaksin
itu mah ini. Waduh, malu lah ya sama gelarnya ya. Jadi dalam hal ini, ayo kita sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya memang vaksin itu menjadi hal yang harus diutamakan. Ya, baik. Dari keempat ini contoh ya. Kalau contoh itu kan berarti bisa 1 dari 1.000, 4 dari 4.000 ya. Saya ambil 4 saja. Saya ingin meminta kepada mahasiswa ya untuk bisa memberikan pendapatnya. Saya persilahkan yang belum ini ya, yang belum tanya sebelumnya ya, mungkin diberikan kesempatan dulu untuk yang lain. Boleh memilih dari keempat ini mana yang mau dikomentarin ya. Ini saya persilahkan netizen-netizen Indonesia ya. Biasanya netizen Indonesia ini paling seneng banget kalau suruh komentarin gitu ya. Artinya saya buka, saya pengen tahu bagaimana sih komentar kalian ya. Sejauh ini tuh penerapannya itu gimana. Terus tidak hanya ngomen ya, harus memberikan saran dan masukan. Itu yang baru bertanggung jawab, nggak hanya menilai, tapi harus bisa memberikan saran dan masukan. Dari keempat ini ya, silakan. Yang pertama saya persilakan yang sudah raise hand di sini, Nanja. Mana Nanja? Hadir Ibu. Oke, silakan. Mau milih yang mana? Ayo, Nanja. Ya, Bu. Menurut saya, adanya BPJS sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan biaya yang lebih terjangkau. Tetapi, syarat saya, pelayanan BPJS bisa dibuat lebih cepat supaya pasien tidak menunggu terlalu lama. Gitu, Ibu. Oke, baik. Kayak tadi BPJS karena memang membludak ya seringnya ya. Jadi sistemnya mungkin terlalu bertele-tele mungkin ya. Jadi itu yang dapat menghambat prosesnya gitu kan. Oke, Aziz silahkan. Ya Bu, izin Bu, saya mau mengkomentari tentang program Posyandu. Program Posyandu sini yang di Indonesia, saya sempat searching ternyata belum merata. Mungkin karena dikendalakan kayak di pedalaman mungkin akses. Habis itu eh, kalau ngomongin akses kembali, eh, banyak kayak misal jalannya rusak, habis itu terlalu terlalu dalam, apa namanya, eh, tenaga, misal tenaga farmasi mau ke sana membawakan apa, alat-alat obat-obat segala macam, mungkin itu susah karena aksesnya itu susah. Mungkin kalau solusinya itu kembali kita perbaiki akses, karena akses juga menunjang perekonomian, apalagi eh, kalau adanya akses, misalkan ada ibu hamil terus mau lahiran, jadi cepat aksesnya, kita mau melahirkan mau di sesar di rumah sakit, jadi lebih cepat. Mungkin itu sih Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, memang ini juga PR ya, terutama sih di daerah pedalaman ya. Di Lampung aja tuh pedalaman itu kan banyak ya, akses jalannya yang rusak lah segala macem lah ya. Karena memang kalau jalan ini yang berdampak tidak hanya di bidang kesehatan, ya betul tadi yang dikatakan Ajis ya. Jadi perekonomian pun itu juga akan menjadi terguncang lah ya. Bagaimana mereka akan mendapatkan distribusi untuk kebutuhan-kebutuhan mereka, sedangkan aksesnya aja terganggu gitu ya. Jadi memang program Posyandu ini kalau dikatakan merata belum memang ya, memang terutama sih di daerah-daerah pedalaman ya, yang memang betul tadi akses itu. Kemudian kalau terkait tenaga kesehatan, nah ini hanya mereka yang berhati mulia yang mau ditempatkan di pelosok gitu. Kalau saya mau tanya kepada kalian gitu kan, mau nggak kalian ditempatkan di daerah pelosok di mana di sana nggak ada listrik, nggak ada sinyal, kira-kira mau nggak?
Waduh, Ibu kok ngasih pilihannya berat banget, Bu. Itu ya. Ya itulah kondisi realnya. Memang susah gitu. Kalaupun toh ada, bergilir kayaknya. Jadi nggak lama ya. Jadi dia akan mutasi ke ajuan mutasi gitu kan. Karena memang dalam hal ini harus bener-bener apa ya, yang mau gitu. Bahkan saya pernah ngelihat yang viral itu bidan ya. Bidan itu membawa pasien rujukan ke kotanya itu harus naik itu apa namanya getek ya, atau getek nggak kalian, dari bambu itu kan. Jadi memang itulah perjuangan, dan sayangnya itu tadi nggak bisa semua orang seperti itu gitu ya. Makanya kalau sampai ada yang seperti itu harusnya sedikit komplain, sedikit memberikan masukan nih kepada negara ya, itu yang harus diberikan apa kompensasi yang jauh lebih besar gitu ya, karena dia merelakan segala kehidupannya untuk masyarakat gitu, salah satunya di bidang kesehatan, sama dengan hal-hal yang lain. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya persilahkan Arahma, silakan. Baik Bu, terima kasih. Saya ingin membahas, mungkin ini contoh dari sila kelima ya Bu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tenaga farmasi harus melayani pasien dengan sikap ramah dan adil. Tapi nyatanya di lapangan itu sepertinya belum benar-benar adil gitu Bu. Mungkin karena banyak faktor seperti eh, kurangnya sumber daya, tidak ratanya infrastruktur. Jadi misalnya satu orang ini harus melayani banyak orang gitu. Jadi dia kelelahan dan menyebabkan dia jadi jadi kurang ramah gitu, Bu. Terus mungkin kurangnya juga dia teredukasi bagaimana cara melayani pasien yang baik, bagaimana cara tetap bersikap ramah walaupun banyak pressure gitu, Bu. Terus banyak juga fasilitas-fasilitas yang kurang memadai gitu. Jadi mungkin karena faktor-faktor tersebut, jadi tenaga farmasi tidak maksimal untuk melayani para pasien. Seperti itu Bu, kurang lebih. Untuk sarannya, mungkin ya bisa dengan pemerataan infrastruktur dan eh, penempatan tenaga-tenaga farmasi di daerah-daerah yang kurang sumber daya gitu Bu. Oke, baik ya. Memang apa yang disampaikan Arahma ini kondisi real ya. Kita tahu ilmunya, tapi kalau nggak ada fasilitas yang mendukung, bisa nggak itu berjalan? Nggak bisa kan? Kita tahu nih, penyakit ini obatnya A, tapi obatnya nggak ada, gitu kan? Nah, ini repot. Terlebih dokter ya, mau pemeriksaan, nggak ada alatnya, bingung dia meriksa pakai apa, gitu kan? Nah, saya mengingat ada waktu itu ada yang viral juga ya, influencer dari kesehatan, dokter dokter siapa sih, Almira kalau nggak salah. Kalau kalian pernah lihat di TikTok atau di IG, beliau adalah dokter Opcin di Fak-Fak di Papua ya. Tahu sendiri kan kondisi saudara kita di sana itu seperti apa. Akses menuju ke vaskesnya aja susah banget. Itu sampai dokternya tuh rela itu tadi datang ke rumah-rumah ya, karena kan beliau adalah dokter objin ya, dibawa itu apa USG mini itu. Jadi ngedatengin satu-satu ibu hamil yang nggak pernah cek dari awal sampai akhir. Itu kalau bukan jiwanya yang terpanggil susah gitu ya. Kan pengennya itu kalau bisa kerja itu di AC ya nggak munafik kita akui, saya pun demikian gitu kan, pengennya duduknya yang empuk gitu kan, tapi kembali lagi nilai kemanusiaan itu yang membuat kita akhirnya bisa melaksanakan itu tanpa ada rasa berat yang ada gitu ya, karena tentunya Allah itu tidak tidur ya, dalam tanda kutipnya semua akan tercatat kebaikan-kebaikan kita. Ya semoga teman-teman semuanya nanti ketika menjalankan tugas gitu ya, ditempatkan yang memang ada fasilitasnya. Jadi ilmu kita itu tersampaikannya total gitu loh. Jadi enggak hanya tahu secara di pikiran, tapi di actionnya itu tahu gitu. Karena ada yang mendukung dari segi fasilitasnya begitu ya. Baik, ini pemahaman kalian sudah sangat
baik sekali ya menurut saya ya yang terkait penerapan-penerapan Pancasila ya di bidang kesehatan. Oke, satu lagi saya persilakan di sini atas nama Amelia, silakan. Baik, Ibu. Izin saya yang itu, vaksin nasional ya. Menurut saya Indonesia ini kan udah sukses ya dalam distribusi vaksin, terutama tuh pasca COVID. Jadi kadang kesadaran masyarakat ini kan sudah tinggi, walaupun terkadang masih ada hoax ya Bu di beberapa kelompok. Jadi maksud saya tuh masukan di program vaksin ini, program kesehatan lainnya itu harus dibarengin dengan edukasi mungkin yang intensif untuk menangkal hoax gitu Bu. Jadi tujuannya itu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional gitu loh Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga ya. Artinya dalam hal ini memang kita tidak boleh hanya tahu teorinya, tapi harus juga praktiknya ya. Ini penting sekali karena yang disampaikan Amelia tadi ya, kita paham ya secara keilmuan gitu. Tapi sayang sekali kalau pemahaman kita hanya berhenti di kita saja. Karena bagaimanapun itu harus diteruskan ya. Terlepas mau diterima atau enggak itu urusan belakang ya. Karena sekali lagi kalian adalah agen of change ya, agen perubahan, pembawa perubahan. Jadi harapannya ke depannya banyak yang sadar terkait ini karena sekali lagi vaksin itu adalah hak setiap individu. Walaupun kita orang tuanya, walaupun kita suaminya, walaupun kita istrinya, kita nggak ada hak terhadap tubuh si orang tersebut. Ya, artinya itu adalah hak yang tidak boleh diganggu gugat. Ya, kalaupun toh memang itu keputusan ada diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri itu urusannya lain. Ya, tapi itu tadi kita harus paham bahwasannya vaksin ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Nah, tinggal bagaimana keterlibatan pemerintah ya kaitannya dengan asupan vaksin ya. Kalau bisa diusahakan jangan sampai ada yang mengalami kekurangan ya. Harus betul-betul diratakan, terus tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi juga di pedalaman juga mengalami edukasi dan penerapan yang sama. Saya sih berharap ya teman-teman semua di sini tidak ada yang anti vaksin ya. Karena coba ditelaah lagi, dipelajari lagi apa itu vaksin ya. Apapun background keilmuan, kalau sudah belajar insya Allah sih paham. Nggak apa-apa kalian banyak belajar, tidak hanya belajar dari saintis, tidak hanya belajar dari dokter, tapi juga dari kalau dari agama Islam itu ustadz lah ya. Artinya orang yang paham terkait keagamaan ya. Saya rasa itu sudah cukup menjawab bahwasannya memang vaksin ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tidak ada istilah hal-hal yang itu diragukan ya selama untuk kesembuhan dan pencegahan suatu penyakit. Ya, semoga di sini semua bisa saling membantu ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Oke, ini sudah cukup ya. Nah, sedikit saya akan menyampaikan ya berkenaan dengan fungsi Pancasila ya sebagai ideologi negara sebetulnya sudah disebutkan oleh teman-teman semua, jadi tidak perlu saya panjang kali lebar lagi ya. Bahwasanya satu sebagai pedoman bangsa ya, jadi Pancasila itu sebagai acuan untuk kita bisa bertindak, bersikap ya di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menghargai perbedaan agama dan budaya gitu ya, tidak boleh memaksakan ya. Kemudian tenaga kesehatan harus menjaga etika profesi dalam melayani pasien. Bahkan kalian pun nanti ketika wisuda itu tidak hanya sekedar seremoni pindah silang untuk tali toganya, tetapi bagaimana kalian mengucapkan janji atau sumpah menjadi tenaga vokasi farmasi. Salah satunya adalah untuk menjaga etika profesi dalam melayani pasien, menjaga kerahasiaannya dan lain-lain ya. Kemudian tenaga farmasi itu memberikan informasi obat yang benar kepada pasien ya, jangan sambil disambi main handphone ya.
teleponan, salah ngasih obat, satu untuk nurunin tensi, satu untuk naikin tensi, apa enggak repot itu ya. Nah, dalam hal ini harus betul-betul difokuskan ketika pada saat pelayanan ya. Kemudian sebagai dasar penyelenggaraan negara ya, baik itu untuk pengaturan standar pelayanan kefarmasian ya, yang mana ini bisa diterapkan di apotik, di rumah sakit, puskes, sehingga apa? Semua masyarakat itu mendapatkan pelayanan obat yang aman dan berkualitas. Oleh karena itu, tenaga vokasi farmasi harus bisa memberikan informasi bagaimana penggunaan obat yang benar kepada pasien ya, dan bahkan bisa memberikan swamedikasi ya. Artinya bisa memberikan edukasi tipis-tipis lah kepada pasien gitu ya. Jadi tidak kaku banget, cukup berapa harganya? 15.000. Oke nih, terima kasih. Nah, jangan begitu. Sakit apa ini, Bu? Berapa hari udahan? Nah, itu hal yang harus disampaikan ya. Saya jujur ya, saya belum begitu banyak menemukan apotek yang seperti itu. Hanya beberapa yang benar-benar dia mengedukasi. Jadi sesuai kayak nggak beda kayak beli di apa itu namanya, di apa Alfa atau di Indomaret ya, sesuai kebutuhan aja, tapi nggak ada timbal baliknya nanya atau apa enggak ya. Itu sangat penting sekali bagi pasien gitu ya, dan pasien akan kembali lagi pasti itu, jadi nggak perlu khawatir ya. Nah, kemudian program obat generik untuk masyarakat ya, ya boleh-boleh aja kalian sebagai apa namanya, tenaga vokasi yang ada di apotek misalkan menawarkan obat yang paten misalkan, tapi ya jangan lupa bahwasanya memang masyarakat ini tidak semuanya bisa menghadapi tingginya harga obat gitu ya. Jadi diberikan opsi gitu loh. Ada Bu yang generiknya. Walaupun sebetulnya kalau kalian paham ya, generik sama paten itu kalau dilihat dari komposisinya sebetulnya ya 11-12 gitu ya. Kenapa dikatakan paten ya? Karena memang semua itu ada tingkat ya, ada tingkat sedang berlakunya, ada hit-hitnya lah bahasanya ya. Jadi bisa disebut itu lebih familiar gitu ya. Tapi bukan berarti generik itu tidak ini ya, tidak boleh diberikan, boleh bahkan di puskesmas aja itu menjadi obat andalan ya, karena biayanya murah gitu. Kemudian pengawasan obat dan makanan, kita punya lembaga yang khusus untuk itu, BPOM ya. Bagaimana pengawasan terhadap obat palsu, obat ilegal. Ya, pinter-pinter kalian juga lah sebagai seorang farmasi kan tahu ya bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Coba sih cek klik gitu ya. Jadi kan kalau BPOM itu kan ada bagaimana cara ngelihat nomor registrasi segala macam, itu berikan edukasi kepada mereka. Caranya sederhana Bu, nanti tinggal dilihat ini, apalagi kalau nggak ada labelnya. Nah, ini yang perlu dicurigai ya. Kemudian program jaminan kesehatan nasional. Nah, ini tadi yang kaitannya dengan BPJS ya. Memang di sini masih pro dan kontra memang ya dalam hal apa namanya, memberikan kebijakan terkait BPJS. Bahkan ada yang mengeluh, saya sudah berpuluh-puluh tahun tidak ngurus BPJS, sekarang saya sakit, saya harus ngurus, bahkan akhirnya kan merugikan diri sendiri ya. Karena bagaimanapun itu semua jangan berpikir kan saya bayar BPJS nggak untuk saya sakit. Kalau saya mah males mikir seperti itu ya. Kalau bisa memang saya bayar BPJS, kalau memang saya nggak pakai, alhamdulillah. Berarti kan saya nggak sakit gitu ya. Jangan berharap saya harus make, berarti kan saya sakit gitu. Artinya biaya kita yang sudah kita bayarkan itu bisa diambil oleh orang lain yang membutuhkan. Kan? Jadi dalam hal ini ya bisa diupayakan gitu, disesuaikan dengan kemampuan kita, tidak jangan sama sekali gitu. Kemudian kaitannya dengan pendidikan dan kompetensi tenaga farmasi ya, ini juga sudah diatur ya di standar pendidikan dan kompetensi kefarmasian ya, untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, sehingga apa? Tenaga vokasi farmasi harus mengikuti pendidikan dan praktek sesuai standar yang ditetapkan. Jadi standar yang ada di D3 ini ya, itu ada standar yang harus kalian ikuti, tidak boleh dikurangi ya. Jadi harus itu dipenuhi sehingga kalian nantinya
bisa dikatakan legal ya menjadi tenaga vokasi farmasi, sehingga nantinya kalian akan mendapatkan surat tanda registrasi untuk kalian bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, sehingga itu menjadi legalitas ya kalau kalian memang sah gitu ya dan memang dipercaya. Jadi tidak abal-abal gitu kan ngeri juga itu kita menerima pelayanan kefarmasian tapi bukan dari mereka yang sekolah di farmasi, kan sangat berbahaya ya untuk kesehatan orang banyak. Kemudian sebagai pemersatu bangsa ya, karena memang kita memiliki kondisi yang berbeda, baik itu budaya, agama ya, tapi tidak boleh membeda-bedakan ketika kita melayani semua pasien ya. Jadi tidak ada istilah diskriminasi gitu. Mau itu anaknya pejabat maupun itu anaknya presiden ya, atau itu anaknya petani, itu harus sama selama memilih fasilitas yang sesuai ya. Tapi jangan disamakan. Bu, kenapa kelas 3 beda dengan kelas 1? Ya, dulu jangan ditanyakan kalau itu mah ya, semua memang sudah tahu di awal, itu maksud saya dari segi merespon. Ya, merespon pasien itu tidak perlu harus berlama-lama ya, anggaplah mereka ini adalah sesuatu yang harus kita utamakan semua. Ya, risiko tangan kita dua, tapi bagaimana caranya bisa mengutamakan semuanya ya. Nah, yang menjadi pemersatu bangsa ini adalah program vaksinasi nasional ya. Tadi sudah dijelaskan dari zamannya COVID, bahkan sekarang yang lagi tren adalah campak ya. Semoga sih kita semua terhindar dari itu. Nah, dalam hal ini tenaga farmasi ikut membantu ya dalam penyimpanan, distribusi vaksin sesuai standar, jangan sampai nanti malah menimbulkan kerusakan ya. Karena vaksin ini kan dia tidak boleh terpapar oleh cahaya yang berlebihan, suhu yang terlalu tinggi, bahkan suhu yang beku ya di freezer. Nah, jadi dalam hal ini farmasi harus tahu bagaimana pengelolaan penyimpanan obat yang baik. Ya, jadi kalau kalian nggak paham standarnya menurut Permenkes ya akan susah untuk menerapkan apa yang menjadi aturan semestinya. Nanti obat yang tidak bisa disimpan di suhu panas kalian taruh di etalase, rusak itu susunan struktur obatnya ya. Kemudian pengadaan obat di rumah sakit pemerintah ya, yang ini memang kaitannya untuk kesehatan masyarakat pada umumnya yang kurang memiliki biaya ya untuk bisa mendapatkan obat yang paten itu tadi. Jadi dalam hal ini bisa diberikan obat generik yang tadi sudah disampaikan gitu. Kemudian program penggunaan obat rasional ya, jadi membuat kebijakan ya agar obat itu bisa digunakan secara tepat, aman, dan efektif ya. Nah ini yang paling penting. Nggak semua obat itu bisa diterapkan untuk semua pasien, makanya ditanya dulu ya. Karena dalam hal ini masyarakat terkadang males ke dokter karena udah takut duluan, jadi nekat aja nyari di Google gitu kan, terus nanya lah ke apotek dan apoteknya nggak balik bertanya, dikasih aja, ternyata dia ngasal, tidak dipelajari terlebih dahulu ya, kayak pemanfaatan penggunaan antibiotik. Nah ini harus hati-hati ya, jangan sembarangan memberikan antibiotik tanpa resep dokter ya, jadi harus betul-betul terlibat ya dalam sosialisasi edukasi ya, pentingnya kita memahami penggunaan antibiotik yang baik dan benar ya. Kemudian adanya program pengembangan obat dari bahan alam ya, ini yang juga sedang digencarkan oleh negara kita karena mengingat negara kita dan negara mega biodiversitas yang memiliki banyak sumber daya alam ya, yang mana kita juga dari turun-temurun sudah menggunakan obat tradisional. Harapannya obat tradisional itu bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi obat terstandar dan obat fitofarmaka yang memang itu akan berjajar dengan obat-obat modern yang lain. Itu akan lebih safety ya dan lebih bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya karena sumber-sumbernya ada di lingkungan kita seperti temulawak, kunyit, jahe atau yang lain-lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua, keterlibatan mahasiswa dalam melakukan penelitian bahan alam ya sebagai alternatif obat. Nah ini nanti ketika kalian saatnya mengambil tugas akhir, jika ada pemplotingan untuk bidang keilmuan ya kaitannya dengan tugas akhir di bidang bahan alam, silakan kalian bisa mengeksplor lebih lanjut di lingkungan kita ini apa yang bisa dimanfaatkan untuk alternatif obat. Ya, tidak hanya obat sebenarnya ya, kalau untuk tugas akhir kita bisa untuk sediaan farmasi yang lain ya, misalkan untuk bahan kosmetik atau yang lain-lainnya.
Nah, kemudian distribusi obat daerah terpencil. Nah, ini tadi yang disebutkan Aziz tadi ya, masih banyak yang belum terdistribusi dengan baik. Jadi dalam hal ini pemerintah harus ada andil ya untuk memberikan, memastikan ya obat itu terdistribusi tidak hanya di kota tetapi daerah terpencil juga. Jadi bagaimana pengiriman obat dari puskesmas ke perdesaan, bagaimana pemerataan tenaga kesehatan itu harus dipikirin ya. Tapi ini yang mikirin orang kesehatan harusnya. Kalau bukan orang kesehatan nggak paham. Makanya kalianlah sebagai agen of change itu tadi itu. Jadi berjuanglah untuk bisa menyuarakan apa yang kalian pahami. Tapi dengan catatan paham dulu ya. Apa yang kita sampaikan kuncinya adalah paham dulu. Kalau nggak paham kita diam sejenak untuk mempelajari. Karena takutnya nanti salah apa yang disampaikan. Kemudian yang keempat, sebagai cita-cita bangsa, ini yang menjadi hal yang perlu kita tekankan juga ya, bahwasanya kita tuh punya tujuan yang sama, yaitu menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Siapa sih yang nggak pengen adil, siapa sih yang nggak pengen makmur, semuanya pengen kan? Dalam hal ini di bidang kesehatan khususnya, salah satunya adalah penyediaan obat esensial nasional, sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan pelayanan untuk obat yang itu aman, efektif ya, bisa itu disediakan di puskesmas secara gratis ya. Bahkan yang sifatnya basic-basic gitu ya. Karena kan biasanya kita ini jangan langsung obat yang terlalu tinggi ya ininya, tapi dasar-dasar dulu aja, bertingkat gitu ya. Makanya kenapa BPJS itu berlakunya harus dari fase 1 dulu. Ya, nanti dari fase 1 baru kalau memang tidak ada perubahan, tidak ada penyembuhan dengan pengobatan yang standar itu tadi, baru dinaikkan, ada rujukan lebih lanjut gitu ya. Mungkin ada kebijakan yang seperti itu di negara kita, dianggap itu juga menyulitkan. Kan pengennya cepat sembuh ini, kenapa harus dokter umum dulu nih yang kami jumpai? Ya semua kan step by step gitu. Kalau memang dokter umum di pelayanan farmasi pelayanan kesehatan fase satunya memang tidak berhasil itu ya karena mungkin ada yang perlu dicek lebih lanjut ya baru nanti ditingkatkan ke vaskes berikutnya lagi gitu. Kemudian program jaminan kesehatan masyarakat ya ini melalui program tadi ya seperti kita dapat memperoleh dengan mudah ya BPJS tadi ya di yang kaitannya dengan penyakit yang mungkin kita derita nanti diberikan obat diresepkan oleh dokter ya dan ini tanpa biaya yang besar gitu. Kemudian pengawasan peredaran obat ya, ini yang tadi saya sampaikan di bidang terkait untuk BPOM itu ya, yang bisa dipercaya karena berdasarkan pengujian-pengujian yang valid gitu kan, tidak dibuat-buat dan tidak direkayasa kalau memang obat itu sudah aman dan siap edar dan tidak merugikan masyarakat itu. Sehingga dalam hal ini kalau memang di lapangan terjadi penemuan-penemuan yang tidak diinginkan ya terbukti kalau itu tidak aman dan berbahaya maka harus segera ditarik ya dari peredaran. Nah, makanya dalam hal ini masyarakat pun juga menjadi pemantau gitu ya. Kalau memang ada hal yang mencurigai atau hal-hal yang merugikan itu segera dilaporkan agar bisa ditindaklanjuti. Kemudian penyuluhan penggunaan obat yang benar ya, ini tadi sudah saya sampaikan ya, bagaimana cara memberikan edukasi kepada pasien gitu secara langsung maupun tidak langsung. Entah itu langsung berarti kan face to face, tidak langsung itu ya dari kreativitas kita. Kalian kan mahasiswa, seringlah bikin tulisan, postingan yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan isinya cuma maki-maki orang, ya nyindir-nyindir orang. Aduh, udahlah, bukan zamannya lagi gitu kan. Jadi sekarang itu zamannya kita memberikan edukasi. Hal-hal yang simple itu kalau diserap oleh masyarakat, diserap oleh orang yang tidak paham itu akan menjadi amal jariah untuk kita semua, ya. Kemudian pemerataan tenaga kesehatan ya, jadi negara itu mengatur penempatan tenaga kesehatan ya termasuk tenaga farmasi. Jadi penempatannya itu tidak hanya di kota tetapi juga di daerah-daerah terpencil ya. Oke, itu ya yang dapat saya sampaikan ya terkait materi Pancasila sebagai ideologi negara ya. Harapannya ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita semua
untuk seterusnya gitu ya, karena saya mencoba untuk mengaitkan apa yang menjadi pembelajaran kita di Pancasila ini di kehidupan kita sehari-hari, terutama di tenaga vokasi farmasi, di mana itu menjadi bidang kalian. Karena harapannya kalian bisa menerapkan nilai-nilai itu dengan baik ya. Oke, sebelum saya tutup ya, ada yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya salah satu menjadi nilai-nilai kebersamaan kita, dan ini adalah pekan terakhir kita di bulan Ramadan ya, sebelum nanti ada pertemuan lagi setelah libur Lebaran, kita akan ada kegiatan bersama ya, mungkin sudah saya sharekan di grup Mafada, bahwasanya di akhir pekan itu kita ada kegiatan buka bersama, dan tidak hanya buka bersama, tapi ada kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan ya, dari adanya seminar, kemudian ada lomba ya, itu semua diwajibkan untuk seluruh mahasiswa 2025, dan bahkan saya sudah memberikan catatan bagi yang beragama non-Islam pun diperbolehkan untuk ikut. Nah, untuk mengapresiasi bagi mereka atau kalian yang sudah hadir ya, dalam hal ini saya mengambil kebijakan untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, karena mata kuliah ini yang paling kena terkait nilai-nilai kebersamaan itu tadi, nilai-nilai saling menghargai, nilai-nilai menerima perbedaan, nilai-nilai untuk semangat untuk menjadi negara atau warga negara yang bisa saling memberikan support satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, saya akan memberikan semacam kebijakan kepada kalian yang mengikuti kegiatan-kegiatan ini, khususnya di mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ya. Jadi ada beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan. Dan ini harapannya bisa kalian ikuti, karena sayang kalau tidak ya. Jadi keikutsertaan dalam kegiatan Gebiar Ramadan 2026 untuk mata kuliah yang saya ampu ini, khususnya Pancasila ya. Kalau semisal ada yang mengikuti acara rangkaian yang pertama adalah seminar Emina ya, yang sudah saya sharekan juga di grup Mafada. Nanti akan ada kuis ya. Kalau misalkan kalian tidak mengikuti kuis satu pun tidak apa-apa ya. Tapi kalau mau ikut juga boleh. Karena dengan kalian hadir di seminar Emina itu, di kuis pertama saya sudah memberikan nilai 90 ya. Jadi tidak perlu ikut juga tidak apa-apa. Berarti nilai sudah di kantong gitu kan. Kalau memang ikut seminar ini, kalau enggak ya silahkan ikut gitu. Kemudian yang kedua, ada lomba. Lomba ini ada dua ya. Ada lomba dai sama lomba cerdas cermat. Ya, terkait Ramadan. Sebagai pesertanya yang mendaftar itu untuk tugas, nilai tugas yang pertama ya, apapun nanti yang menjadi tugas saya, nilai kalian yang sudah dipegang adalah 90 ya. Artinya nggak mengerjakan pun tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, kalau semisal juara ya, kalau misalkan ada yang juara, itu nilai tugas pertama saya berikan nilai 100 ya, kalau yang juara. Kalau cukup pesertanya aja tidak juara berarti 90 ya. Sebagai penonton, nah kurang baik apa saya ya? Sebagai penonton mereka yang lagi lomba, saya berikan nilai tugasnya 80 ya. Artinya bebas untuk tugas yang pertama. Jadi kalian tidak harus mengerjakan tugas yang pertama ya. Ini untuk lomba dai dan cerdas cermat. Nah, bagi kalian yang ikut buka bersama ya, saya akan memberikan tambahan untuk nilai UTS ya. Nilai UTS akan mendapatkan nilai tambahan sebesar 50 poin. Ini sudah lulus 50 poin ini. Tinggal ditambahkan nilai kalian yang sebenarnya pada saat UTS. Karena UTS kan sifatnya wajib ya, jadi tidak boleh tidak. Makanya saya tidak menghapuskan UTS. Tetap UTS mengikuti, berapapun nilai kalian akan ditambahkan 50. Misalkan nilai kalian 60, wah lebih Bu, 101, ya berarti nilainya 100 ya. Terus nilai kalian 30 misalkan UTS-nya, maka ditambah 50 jadi 80 gitu ya. Nah, ini untuk yang mengikuti bukber. Nah, ada challenge lagi, dan ini harapannya bisa diikuti ya, sayang kalau enggak ya. Bagi kalian yang membuat video reels kreatif ya di acara bukber tersebut, tapi nanti akan saya lihat ke kreativitasnya seperti apa ya. Nanti akan mendapatkan nilai tambahan UAS-nya ya. Kalau tadi kan yang ikut bukber kan UTS-nya. Kalau ini UAS-nya.
ya. Untuk nilai UASnya seberapapun kalian nanti peroleh itu akan mendapatkan nilai tambahan sebanyak 30 poin. Ya, jadi kalau semisal nilai UASnya 60 ya berarti jadi 90 karena punya tabungan 30 poin. Ya. Nah, ini semua serta-merta tidak hanya saya percaya gitu aja. Nanti ada yang ngaku-ngaku ikut ya. Jadi satu akan saya lihat dari presensi, nanti dari panitia akan saya sampaikan harus ada presensi, baik itu hanya sebagai audiens atau penonton lomba harus ada presensinya, ya. Harus ada dokumentasinya kalau memang kalian ikut di kegiatan itu dan bisa menunjukkan e-sertifikatnya yang diberikan kepada mahasiswa yang menjadi peserta ataupun yang lainnya oleh panitia. Ya, jadi ini yang akan bisa dikumpulkan ke saya untuk mengklaim semuanya. Bu, saya ikut semuanya, Bu. Ya, berarti masing-masing mendapatkan poin itu. Ya, kalau seminar Emina ikut, lomba dai atau cerdas cermat ikut, bukber ikut, ya berarti semuanya dapat. Ya, jadi ini adalah kebijakan yang saya berikan karena saya pengen kalian itu dari awal menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan ya, karena ini sangat penting sekali untuk menjalin silaturahmi kita ke depan ya, untuk mempererat persaudaraan kita. Jadi saya membuat kebijakan ini tentunya dengan pertimbangan yang sangat matang ya, dan semoga ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kalian ya. Ini sudah saya sampaikan, berarti tidak saya tarik lagi ya. Silahkan tinggal kalian mau memilih atau tidak ya. Karena sebetulnya saya berharap besar ya semua atau seluruhnya itu bisa ikut ya. Artinya dalam hal ini saya tidak memaksakan harus dari awal sampai akhir, enggak. Silakan bisa memilih. Tapi kalau memang semuanya bisa ikut, alhamdulillah. Karena acara puncaknya ada di buka bersama. Ya, karena kita semua ngumpul, baik dosen, baik staf, baik itu mahasiswa itu ngumpul jadi satu. Harapannya ini menjadi ajang kita untuk mempererat silaturahmi dan menjadi kenang-kenangan ya. Toh ini adalah event atau kegiatan 1 tahun sekali. Ya, jadi sangat sayang untuk dilewatkan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bisa diterima, semoga bisa dipahami ya, dan semoga bisa diikuti karena itu menjadi harapan terbesar saya ya, dan harapannya akan menjadi cerita yang indah untuk kita semua karena tentunya tidak akan terulang untuk berikutnya momen-momen di mana itu semua menjadi momen kebersamaan. Kalaupun toh ada ya kita bikin momen baru lagi, bukan momen yang sekarang gitu. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum ditutup, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ibu, maaf izin bertanya. Untuk Silakan. tambahan nilainya untuk mata kuliah apa ya, Bu? Ya mata kuliah ini kan saya menjelaskan mata kuliah apa ini. Oke, Bu, terima kasih. Iya, mata kuliah ini ya, kan ini diserkannya di mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi untuk mata kuliah ini. Artinya ini yang paling relevan dengan kegiatan itu untuk menumbuhkan kebersamaan, persaudaraan ya, yang harapannya itu bisa mempererat ya kekeluargaan di antara kita ya. Jadi harus bisa memahami dari setiap nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ya, artinya itu semua disesuaikan saja ya. Kan kalau untuk seminar Emina kan itu bisa diikuti oleh semua, tidak memandang agama ya. Tapi kalau untuk lomba dai sama ceramah cerdas cermat kan memang harus yang muslim, jadi itu silahkan disesuaikan. Tapi kalau bukber semuanya boleh ikut ya. Saudara-saudara kita yang bukan muslim pun juga dipersilahkan untuk ikut ya, untuk membersamai kebersamaan kita. Oke ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, saya izin bertanya, Bu. Mm-mm. Untuk tanggal 14 itu kan mulai dari jam 10 pagi ya, Bu, sampai dengan selesai. Mm-mm. Nah, kalau misalnya hanya ikut di acara bukbernya aja bisa nggak, Bu?
Iya, boleh. Kan tadi saya menyampaikan boleh milih ya. Nanti disesuaikan aja berarti ketentuan kebijakannya di bukbernya. Tapi kalau memang mau semuanya ya berarti dapat kebijakan semuanya gitu ya. Ya kalau memang yang betul-betul nggak bisa ya apalagi yang jauh ya disesuaikan ya. Tapi kalau yang masih bisa diusahakan sayang lah ya kalau tidak diikuti ya karena kan ini kapan lagi kita bisa bareng, bisa ngumpul ya dalam dalam hal ini kan kita semua kan jarang ya ketemu bisa setiap hari gitu kan. Artinya dalam hal ini harus betul-betul dimanfaatkan momennya. Tapi kecuali kalau memang ada yang terkendala kaitannya dengan jarak atau memang pekerjaan yang sulit untuk ditinggalkan ya. Tapi kalau masih bisa diusahakan, saya tunggu kedatangannya ya. Oke, ada yang lain lagi? Oke, kalau cukup, saya rasa sudah dapat kita akhiri ya, karena waktunya lebih ini dari jadwalnya. Nanti saya akan melihat progresnya ya dari panitia yang mendaftar siapa untuk setiap eventnya ya. Harapannya sih ada nama-nama kalian di sana. Apalagi angkatan 2025 ini adalah angkatan yang sedang aktif-aktifnya ya. Nanti kalau sudah nggak aktif, kalian akan kehilangan momen itu. Karena di Cevada ini tuh aktifnya biasanya hanya di 2 semester aja. Karena selebihnya itu sudah selesai. Ya, artinya sudah tinggal di akhir-akhir apa namanya kewajiban-kewajiban aja. Tapi kalau masih semester 1, semester 2, semester 3, semester 3, iya 3 ya, itu masih masih banyak aktifnya. Tapi nanti kalau semester 4, apalagi kan kalian semester 4 itu kan sudah selesai ya, tinggal untuk yang KTI sama PKL-nya. Jadi ayo manfaatkan waktu yang ada kita karena kapan lagi gitu ya. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kita ya. Untuk selanjutnya sampai jumpa di akhir, kok di akhir lagi ya? Ya bener ya, di akhir Maret setelah libur. Berarti di bulan April ya, kita ketemu lagi insya Allah. Semoga kita diberikan selalu kesehatan, umur yang panjang ya, sehingga kita bisa melanjutkan perjuangan gitu. Dan untuk seterusnya dikembalikan lagi ke kalian ya, bagi yang rekognisi boleh memilih atau tidak untuk hadir Zoom-nya, tinggal nanti wajib untuk tetap mengikuti atau menyimak video pembelajarannya ya. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita kita hari ini. Mari kita tutup dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang ya. Sekali lagi saya tunggu kehadirannya di hari Sabtu, minggu terakhir ya di bulan Ramadan sebelum kita libur Lebaran ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.